Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersua kembali dengan channel Apoy Madura, channel yang dibangun dari suka dan duka gini, dibangun dari suka dan duka, sudah berjalan hampir 6 tahun lamanya, dan pada akhirnya kandas di persimpangan jalan karena sebuah pelanggaran dari aplikasi VPN, akhirnya kena banned. Walaupun begitu, karena ingin mengembalikan kenangan-kenangan masa lalu, kontennya mau dihapus sayang, eman gitu. Jadi kembali kepada perbincangan saya, pemilik channel Apoy Madura, saat ini bersama dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau saat ini jadi kepala sekolah SDN, jadi kepala SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Saat ini tanggal berapa, Bang? Tanggal 27 Desember. Karena memang sudah hampir 1 bulan kita tidak ngonten, Bang, ya. Walaupun begitu, kita berdua, Bang, sibuk dengan Bapak Agus ini punya channel juga. Channel apa saja, Bang? channel saya di sekolah itu channelnya Pan3 Jaya. Pan3 untuk YouTube, Bang, ya? Ya, untuk YouTube. Kemudian channel saya sendiri yaitu Edukasi Anak Indonesia. Itu YouTube juga, Bang, ya? YouTube juga. Terus di sosmed yang lain, Bang? Sosmed TikTok juga ada, Iya. Pan3 Jaya. Ketika beberapa kegiatan saya unggah di Pan3 Jaya. Tapi kalau kegiatannya juga itu bersifat pribadi saya unggah di TikTok. Saya juga ada, TikTok juga ada. Di Facebook juga ada, Bang, Facebook juga ada, Facebook juga punya Facebook sekolah juga. Pan3 Jaya juga, dan Facebook pribadi saya juga ada. Semua dilakukan itu agar Pasongsongan itu punya perhatian besar, terutama masyarakat Pasongsongan, bahwa pendidikan di Pasongsongan itu penting sekali untuk di branding, untuk di-upload ke sosial media, karena kalau tidak begitu kita akan termakan oleh sosial media yang lain gitu, Bang, ya. Iya. Jadi sebenarnya juga ya, jadi saya tertarik kemarin ketika ikut sosialisasi, yaitu tentang gerakan anti korupsi yang diadakan di Pendopo Kecamatan Ambunten, ya. Jadi salah satu pemateri. Jadi ada masyarakat kemudian yang menyoroti tentang kinerja ASN. Katakanlah seorang guru disoroti karena tidak nampak aktivitasnya. Ya, di sosial media, Bang. Tidak nampak aktivitasnya, dia kerja, pulang, berangkat tidak nampak. Jadi sehingga katakanlah dikategorikan, dikira ya termasuk guru yang kurang rajin, alias pasif gitu, Bang, ya. Iya, karena tidak nampak di aktivitasnya. Kemudian oleh pemateri pada waktu itu Bapak Irbannya itu, Inspektorat pengawasannya itu untuk wilayah berapa kurang tahu saya. Jadi beliau solusinya satu, sampean kan cuma punya WA, kata saya punya WA, coba sampean rekam aktivitas sampean mulai dari berangkat sekolah, di tengah perjalanan sampai ketika mengajar, diupload sebentar aja, berapa menit saja, 1 menit saja. Nah, itu rutin. Kemudian ketika berangkat dia upload, dia bikin status, diunggah ke Facebook-nya. Jadi ketika murid istirahat juga dia rekam aktivitasnya ketika melakukan beberapa kegiatan administrasi sekolah. Setelah itu ketika pulang dia upload. Lah lama-lama ternyata berubah. Animo masyarakat. Oh iya, kamu ternyata rajin. Ini efek sosial media ternyata sangat luar biasa. Karena sekarang sudah zamannya sosmed. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengikuti
kemauan Jadi zaman. paling tidak begini Bang, kalau kita itu hanya berdiam diri mengkonsumsi dari video-video atau sosial media yang lain, kita itu tidak up to date gitu ya. Akhirnya kita dianggap apa ya, istilahnya kita tidak Gaptek. gaptek. Paling tidak walaupun begitu kita kan menyesuaikan, beradaptasi dengan sosial media yang ada gitu ya. Kalau kita itu tidak melakukan apa-apa, kita akan termakan oleh sosial media. Jelas kan dulu sosial media cuman terbatas paling awal kan Facebook ya. Facebook itu kan tahun berapa itu saya pada waktu di masa lalu itu tahun 96 itu sudah ada Facebook tapi masih jarang. Kemudian setelah itu Facebook, kemudian ngetren YouTube sekarang, nah banyak sekarang ada TikTok, ada Instagram, Snack Video dan berbagai macam sosial media lain. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil peran juga di situ, maka kita tergerus oleh sosial media tersebut. Jadi mau tidak mau saya walaupun sudah usia 50 yang ngikuti perkembangan lah. Juga aktif di TikToknya, jadi dari pembelajaran, jadi ketika anak masuk salaman, salim, saya upload kegiatan ketika olahraga, senam, pramuka, begitu program-program lainnya saya upload di 3 sosmed tersebut, di TikTok, di YouTube, dan juga di Facebook. Walaupun ke semua yang Bapak Agus itu kelola dari sosial media itu tidak mengharapkan untuk dimonetize Bang ya. Tidak. Jadi kalau saya mengharapkan monet, maka lagu-lagu yang saya upload juga tentunya memenuhi ketentuan. Kan? Iya betul. Tapi ternyata saya tidak. Jadi lagu-lagu yang diupload kadang-kadang banyak yang melanggar hak cipta, klaim hak cipta. Karena apa? Karena saya tidak ke arah sana. Tidak ke arah untuk mencari receh gitu. Ya, enggak. Saya nggak butuh monetisasi dan sebagainya, nggak butuh monet, nggak butuh. Yang penting apa program-program kegiatan sekolah, program sekolah diketahui halayak ramai bahwa inilah ternyata walaupun sekolah saya terletak di pelosok masih tetap eksis. Update tentang berita, tentang program hampir tiap hari. Dan buktinya saya juga menulis tentang kegiatan Bapak Agus ketika diundang di salah satu kecamatan Ambunten, ketika itu tentang sosialisasi anti korupsi gitu ya. Di situ pemateri bahkan menyebutkan berulang kali bahwa ternyata pemateri sering mengikuti sosial media atau video-video yang diunggah Bapak Agus. Bagaimana ceritanya itu? Ceritanya kan saya itu penyuluh anti korupsi utama itu di Jawa Timur itu. Di Indonesia tuh cuma ada 18. Di Jawa Timur ada 2. Salah satunya adalah Pak Badrul di Sumeneb gitu ya. Fungsional beliau ya di Inspektorat Kabupaten Sumeneb. Tapi juga beliau menjadi penyuluh anti korupsi utama. Bahkan ketua PAK. Di Jawa Timur beliau ketuanya. Jadi saya cuman di TikTok beliau juga aktif mengunggah beberapa kegiatan. Jadi saya follow, saya ikuti. Nah, ternyata yang saya follow itu akun Panongan 3, bukan akun pribadi saya. Akun TikTok Panongan 3 saya follow beliau. Saya kaget ketika beliau penyuluhan kemarin di Ambunten tentang berbicara tentang implementasi undang-undang anti korupsi di sekolah. Di sekolah. Ternyata sekolah sudah menerapkan, kata beliau. Menerapkan beberapa kegiatan yang menunjukkan yang mengarah kepada anti korupsi. Kejujuran, integrasi, disiplin dan sebagainya. Salah satunya yaitu contohnya kegiatan yang dilakukan oleh SDN Panongan 3. Kepala sekolah terkejut saya. Iya, terkejut Bang ya. Kepala sekolah Panongan 3 ada. Pas saya di depan. Pas kebetulan saya di depan, Pak Badrul nggak tahu saya juga nggak tahu. Nyebut kepala saya angkat tangan saya, Pak. Lah ini
SD Mangunan 3 kemarin mengadakan kegiatan apa itu Pak? Berjusami. Nah, berjusami katanya. Perkemahan Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Lah itu kegiatan pramuka. Dan pramuka mengajarkan gitu ya. Iya, pramuka identik dengan kedisiplinan, kejujuran, integrasi, dan sebagainya. Jadi sebenarnya sekolah sudah mengimplementasikan undang-undang itu, tapi Bapak masih bingung, di kegiatan itu kan rumus sangat sederhana gitu ya, Pak ya, kegiatan-kegiatan semacam sederhana. itu. Jadi kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga melakukan perjusami, ya saya upload tiap hari. Pembukaannya, kemudian kegiatan outbound, kegiatan membuat tandu, kegiatan ketangkasan, ketakwaan, dan renungan malam saya upload semua. Ya kaget saya. Di dalam hati kaget, bercampur bangga gitu, Pak ya. Bangga. Ternyata apa unggahan kita itu di sosial media ternyata ada masih yang mengikuti gitu. Dan yang mengikuti kan nggak main-main. Beliau itu penyuluh anti korupsi utama. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Di Jawa Timur cuma ada 2. Ternyata beliau mengikuti kegiatan saya. Hampir tahu seluruh kegiatan sekolah-sekolah saya. Luar biasa. Jadi nampak di sini bahwa sosmed di zaman sekarang juga berperan aktif. Ada kaget, ada rasa bangga terhadap apa yang dilakukan Bapak Agus di sosial media. Ternyata masih ada yang mengikuti, punya atensi luar biasa seperti Pak Badrul gitu ya. Pak Badrul yang pertama. Kedua, yang saya juga lebih kaget ketika berlangsung penilaian kinerja kepala sekolah. Iya. Jadi kan tiap tahun itu kepala sekolah dinilai oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Jadi saya dinilai. Nah ternyata pada waktu penilaiannya yaitu Bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman MPD, beliau tim penilai kinerja kepala sekolah kabupaten, sekaligus juga beliau adalah pengawas sekolah pendidikan menengah. Jadi untuk SMP beliau adalah pengawas sekolahnya. Jadi saya juga kaget ketika beliau Pak Sulaiman yaitu jadi sekarang kan yang lagi ngetren itu tentang literasi numerasi. Pembiasaan literasi, pembiasaan numerasi. Makanya di sekolah ada pojok baca dan sebagainya. Nah, pada waktu itu kegiatan numerasi itu bukan kegiatan yang sulit gitu. Bukan kegiatan yang berkutat harus di dalam kelas, harus menghitung angka-angka, rumus dan sebagainya, sehingga anak-anak itu menjadi takut atau bosan dengan pembelajaran matematika. Numerasi kan matematika. Jadi ada contoh kecil di sini, contohnya katanya adalah kegiatan yang tiap hari dilakukan oleh Pak Agus kan. Tambah kaget saya. Kegiatan apa? Ya, saya ikuti. Jadi ternyata Pak Sulaiman juga mengikuti sosial media. Yang diikuti beliau adalah status WA saya. Jadi setiap pagi memang saya video siswa-siswi saya upload di status, saya ikuti. Ternyata status WA Pak Agus itu ada numerasi di situ, ada literasi di situ. Ketika Bapak Agus itu, sampean itu ketika murid mau datang masuk. Saya kan biasanya duduk, nggak berdiri pagar, tapi saya duduk. Ada cemara udang, ada tempat duduknya beton. Saya duduk di situ, anak-anak mendatangi, kemudian salim, assalamualaikum, salim. Nah, ketika salim assalamualaikum itu menyapa saya, ya saya ajak dialog Saya ajak dialog. Pertama saya tanya, apakah kamu sudah sarapan? Rutinitas. Sarapan Pak, beli Pak. Setelah itu kemudian saya ajak dialog seputar numerasi, yaitu tanya uang jajan. Tadi kamu pakai bahasa Madura. Bahasa ibu. Pakai bahasa ibu kan. Kalau yang saya sering tanya kan anak-anak kelas 1, 2, 3. Anak kelas rendah. Kamu tadi sangunya berapa? 6.000 Pak. Nanti rencananya kamu buat jajan apa? Ini buat jajan ini Pak 2.000. Ya sudah. 6.000. Jajan es itu 2.000. Sekarang tinggal berapa? Nah, itu numerasi gitu. Numerasi kan? Kadang-kadang saya pakai tangan. Kadang-kadang kalau pas saya di kantor saya pakai uang.
Oh iya iya. Pakai uang, ini uang kamu 6.000, buat jajan 2.000, tinggal berapa dihitung sama. Lah itulah kegiatan numerasi kata Pak Sulaiman, pembiasaan numerasi. Pembiasaan ya. Jadi sebenarnya tidak jangan berkutat harus di kelas, enggak. Jadi kegiatan ringan-ringan saja dengan menggunakan pembelajaran uang jajan gitu. Ternyata bisa numerasi gitu. Tuh. Untuk literasi kadang-kadang setelah menyapa murid nanya sarapan, saya nanya, coba kamu ceritakan ketika kamu berangkat ke sekolah atau kamu pulang sekolah kemarin, apa saja yang kamu temui selama pulang atau selama berangkat. Iya. Ya cerita dengan bahasa Madura. Bahasa Madura dengan bahasa mereka karena anak kecil kan. Cerita. Iya. Nah, ternyata di situ ada dua manfaat. Pertama, saya pembiasaan literasi numerasi yang tidak berkutat di kelas. Ya. Pertama, saya bisa mengakrabi siswa, bahkan tahu kebiasaan siswa sarapan dan tidak sarapan saya hafal betul. Nah, yang kedua, saya bisa membetulkan pengucapan mereka ketika menggunakan bahasa ibu. Menggunakan bahasa ibu kan ada ganggunya. Ada pasalnya. Ada tingkatan-tingkatan. Ya, bahasa rendah, bahasa untuk kelas sedang, tengah, bahasa tinggi itu yang lebih sepuh. Nah, ketika mereka pakai bahasa Madura ada kesalahan itu, saya betulkan di situ. Sudah masuk pembelajaran bahasa Madura gitu. Literasi dapat, numerasi dapat, dan anak-anak juga diajarkan pemahaman tentang bahasa Madura. Sehingga dari segi etika secara tidak langsung juga mengajarkan di situ. Itu pentingnya ketika kita melakukan sesuatu, kalau diabadikan di sosial media, itu pentingnya kita orang lain banyak tahu nantinya, apalagi yang mengikuti bukan orang awam gitu ya. Orang-orang penting yang punya jabatan tinggi gitu ya. Paling tidak ada semacam kebanggaan. Paling tidak memang begini Bang, ketika kita orang-orang yang mau mengunjungi suatu daerah menjadi pembicara, memang sejatinya memang mereka itu harus membaca lewat sosial media, atau paling tidak tahulah apa pembahasan itu lebih tentunya begitu Bang ya. Iya. Jadi ternyata juga ketika saya upload di sosial media, alumni sekolah saya yang terdahulu, yang sudah 3 tahun, yang sudah berkeluarga, nah ada rasa bangga juga. Bangga saya Pak, sekarang sekolah saya tambah maju. Iya. Jadi memberi semangat sama adik-adik. Tapi kadang-kadang begini Bang, ada yang alumni sampean itu kan banyak yang merantau gitu ya. Merantau ke Kalimantan, ada yang ke Malaysia. Gitu ya. Ikut bangga Pak. Sekarang sekolah saya tambah ketika maju. Dia rindu kampung halaman, rindu sekolahnya, bukan saya. Bahkan yang lebih lucu lagi, nyesal Pak, saya kenapa dulu Bapak tidak ngajar di sekolah saya, mengapa saya lulus duluan? Sehingga saya tidak masuk saya tidak ada di video, tidak ada di TikTok. Ada yang bilang seperti itu. Tapi memang perlu ketika ada reuni kecil ya, antara memang perlu juga ada semacam reuni. Kapan-kapan acara itu memang harus dilaksanakan, sehingga rasa memiliki sekolah itu akan semakin tinggi gitu ya. Baiklah Pak pemirsa channel Apoy Madura, kali ini perbincangan sebenarnya memang seputar sosial media, seperti sosial media WA memang sangat luar biasa bermanfaat. Kebetulan kepedulian Bapak Agus ini tidak setengah hati terhadap promosi atau branding di sekolahnya memang sangat luar biasa. Tidak hanya di sosial media yang kami sebutkan, termasuk di website juga, seperti Apoy Madura selalu mengawal pemberitaan di SDN Panaungan 3. Terus juga ada Java Network, terima kasih yang seringkali juga mengunggah Bang berita-berita dari Mas Slamet Setiono, terima kasih, salam hormat. Juga Dapur Pos, Mas Haji Herman. Beliau juga sering mengupload kegiatan-kegiatan
SDN Penaungan 3 dan juga yang terakhir, KBRN ya. ya KBRN RRI Sumeneb, Mm-mm. Mas Ferdi, dia juga paling sering mengupload kegiatan Hmm. SDN Penaungan 3. Termasuk juga di JTV kemarin Bang ya, ketika acara sunatan Acara masal itu. sunatan Mas Wildan, Hmm. di TV juga, Sebenarnya masih banyak sosial media. PVNU juga masuk. PVNU juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diunggah oleh media-media media-media online gitu ya di Sumeneb, bahkan seperti KBRN RRI gitu ya. RRI Sumeneb. RRI Sumeneb juga mengunggah kegiatan-kegiatan Bapak Agus atau berita-berita tentang SDN Penaungan 3. Dari itulah pembahasan kali ini kita akan memperbincangkan bahwa ketidaksetengahhatian Bapak Agus terhadap dunia pendidikan itu dibuktikan, ditunjukkan beliau ketika membentuk grup-grup WhatsApp, grup-grup WA yang gerakannya sangat luar biasa, manfaatnya sangat luar biasa, yang dibentuk oleh Bapak Agus sendiri. Ternyata mendapat respon luar biasa, terutama di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, grup-grup apa saja yang dikelola Bapak Agus, jadi inisiator ketika mengelola grup-grup WA itu. Tolong disebutkan anunya, Pak. Ya, baiklah. Jadi di Kecamatan Pasongsongan, Ya. sebelumnya itu jadi katakanlah bisa dikatakan sebagai wadah. Wadah tertinggi di atas itu adalah K3S. K3S ya. Jadi kelompok kerja kepala sekolah. Kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Pasongsongan ya. Nah, itu adalah rapat musyawarah tentang beberapa agenda di kecamatan yang diikuti oleh seluruh kepala sekolah Kecamatan Pasongsongan. Itu K3S. Terus di bawah K3S itu ada KKG di Pasongsongan itu ada 2, ada KKG Gugus 1 dan KKG Gugus 2. Itu rutinitas pertemuannya. Iya. KKG Tiap bulan Bang ya. tiap bulan. KKG K3S itu juga pertemuannya tiap bulan. Di bawahnya itu ada KKG, kelompok kerja guru. Jadi ada pertemuannya juga tiap bulan, ada 2, Gugus 1 dan Gugus 2. Kemudian yang eksis juga mengadakan pertemuan yaitu KKG Guru Olahraga, PJOK ya. Jadi ada wadahnya, organisasinya yaitu namanya Paruga. Persatuan Guru Olahraga. Ini rutin tiap bulan. Yang jadi kendala pada waktu itu adalah belum terbentuk KKG PAI. Iya. Khusus guru agama, pendidikan agama Islam. Nah, itu tidak terbentuk. Ketika saya menjadi ketua Gugus 1, pada waktu itu masih belum jadi kepala sekolah, saya mengambil inisiatif, menginisiasi saya, kemudian saya membentuk grup guru-guru PA. Guru-guru PAI sekecamatan Pasongsongan. Alasannya pada waktu itu kan masih belum terbentuk KKG, PAI belum terbentuk. Karena pada waktu saya menjadi ketua gugus, saya adalah ketika ujian semester, persoalan ujian semester, pembuatan soal itu kan dihandle semua oleh KKG. Ketika untuk soal-soal mata pelajaran kelas, guru kelas tidak ada masalah. Ya. Tapi ketika PJOK juga tidak ada masalah karena ada paguyubannya. Nah, ketika pas pada bidang studi agama, kesulitan saya untuk koordinasi. Karena masih belum terbentuk paguyubannya. Sulit. Jadi untuk PJOK sudah saya tinggal koordinasi dengan ketua Paruga. Tolong buatkan soal Paruga dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, untuk kakak PAI bingung nyuruh siapa? Karena tidak ada paguyubannya. Nah, kemudian saya berinisiatif, saya kumpulkan bentuk grup PAI, paguyuban PAI, guru-guru agama. Kemudian saya masukkan. Setelah saya masukkan, kemudian alhamdulillah lambat laun ya
bergabung semuanya gitu. Awalnya memang sulit Iya. untuk mengajak, untuk membangunkan agar ada apa, ada berkesinambungan di Iya, WA iya, itu iya, amat iya. sulit awal-awalnya, terutama menyangkut dari segi kas, Iya, finansial gitu, Pak, ya. finansial kan tidak ada. Akhirnya setelah awalnya yang gabung juga sedikit grup Iya, iya, WI, iya, iya, iya. kemudian terbentuk setelah itu ada dari Kemenak Kabupaten Sumeneb agar secepatnya membentuk pengurus KKG PAI di tingkat kecamatan. Iya, 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 iya. Akhirnya terbentuklah ketua pertamanya pada waktu itu adalah teman saya juga satu sekolah, Bro Sri Wuryaningsih. Sri Wuryaningsih, ya. Sri Wuryaningsih masuk di situ. Nah, barulah aktif di grup, tapi masih belum bisa mengadakan rutinitas pertemuan. Pertemuan paguyuban PAI, Iya, ya. karena masih bergantung pada finansialnya. Iya. Dapat kasnya di mana? Peroleh kasnya di mana? Iya, gitu ya. dapat kasnya di mana? Pada waktu itu saya berkoordinasi, pengawasnya masih Bapak Haji Rusdi. Iya, iya, iya. Terus yang PAI Pak Tohet. Pak Tohet, ya. Saya mengadakan koordinasi. Kemudian seluruh guru PAI sekecamatan diundang untuk membentuk kepengurusan KKG PAI. Terbentuk jalan. Setelah saya kemudian menjadi kepala sekolah Di pindah SDN Panongan Panongan 3, jadi saya kemudian mengusulkan kepada forum K3S, Iya, iya, iya. karena di forum K3S tersebut ada arisan lah, arisan urunannya. Arisannya waktu itu 100.000, 10.000 itu disisihkan untuk kasnya Paruga. Paruga, iya. Nah, saya usul bagaimana agar arisan ini dinaikkan Jadi 20. jadi 110. Oh, 110. Nah, 10-nya bisa kita gunakan suntikan dana kepada KKG PA. Iya, iya, iya. Alhamdulillah direstui oleh ketua K3 setuju, semua kepala sekolah setuju. Akhirnya rutinitas. Jadi tiap bulan PAI dapat suntikan dana dari K3S 10.000 kali 24 sekolah, 240. Nah, itu yang dijadikan modal finansial berjalan. Itu berjalannya pertemuan tiap bulan dari paguyuban PAI, Ya, gitu yang ya. berawal dari grup WA guru-guru agama. Iya, 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 iya. Tadi dengar-dengar juga dari paguyuban itu akhirnya grup apalagi yang sampai akhirnya menjadi grup CGP itu, Bang. Nah, setelah itu PAI udah. Sekarang sudah jalan, bahkan beberapa pengurusnya sudah bisa ketika ada informasi dari Kemenak, pendataan ini langsung dimasukkan ke grup. Jadi gercep semua teman-teman sudah. Gercep semua, walaupun banyak di selatan gunung kan. Setelah itu kemudian ada PPG. PPG, ya. Jadi PPG ini adalah pelatihan profesi guru. Nah, PPG pelatihan profesi guru pada waktu itu diadakan UKG. Jadi diadakan UKG terlebih dahulu. Ini bukan piloting, kalau yang piloting sekarang. Masih ada ujian UKG dulu. UKG. Nah, ketika semua guru-guru yang mengikuti UKG pada waktu itu, saya bentuk grup lagi. Saya wadai semua guru-guru yang mengikuti UKG, saya masukkan semua. Terlepas dia guru ASN ataupun guru sukuan, saya masukkan di PPG, grup PPG namanya. Masukkan. Ternyata pada waktu itu yang lulus cuman dari Pasongsongan 3. Satu tapi kerja di Talango, itu Pak Salahuddin Hoyer. Terus ada dari Selatan Gunung 1 dan Pak Suharun 1. Nah, lulus. Yang Selatan Gunung mundurkan diri, sehingga yang lulus cuma berdua, Pak Salahuddin Hoyer dan Suharun. Saya lah yang membantu beliau berdua sehingga lulus. Nah, ternyata grup ini juga bertahan sampai saat ini, Bang. Nah, bertahan karena apa? Karena kemudian ada piloting gitu ya. Ada piloting, jadi yang terekrut sangat banyak. Kemudian saya masukkan teman-teman. Teman-teman sama sekarang anggotanya sekitar 50 lebih.
Iya, iya. Semua teman-teman yang terpanggil saya masukkan, bahkan ada yang sampai di luar kabupaten. Bisa bergabung di Bisa bergabung karena kan di luar Kabupaten Pamekasan kan tidak ada, mungkin tidak ada grupnya apa tidak dijembatani, sehingga informasi-informasi tentang saya LPTK-nya mana apa ya, bingung kan? Bingung, iya, Dia iya. pilotingnya kedua. Piloting Iya, yang kedua. Nah, piloting satu sudah saya masukkan, dia bingung. Nah, biar nggak bingung kamu, udah saya masukkan grup. Masukkan grup. Jadi teman-teman yang sudah lulus piloting satu, nah enak. Enak, ya, betul. Jadi ada informasi apa-apa nanya kepada yang sudah lulus. Apa-apa yang harus dipersiapkan, apa-apa persyaratannya gitu, Bang, Iya ya. nanya. Apa-apa yang dipersiapkan terlebih dahulu. Bahkan coba saya ingin lihat bukti nyatanya yang sampean kemarin. Diperlihatkan. Ini bukti nyata saya. Tinggal ATM. Iya, iya, iya. Ada adopsi, tiru, modifikasi. Modifikasi, ya. ATM. ATM dulu Mas Diki. Nah, ternyata bermanfaat juga. Bermanfaat juga dari grup-grup tersebut. Dari grup tersebut sampai sekarang jalan karena piloting terus Masih jalan. berjalan Terus gitu ya. jalan. Nanya-nanya. Nah, hal tersebut juga saya tularkan di Kecamatan Ambuntan. Ambuntan gitu ya. Saya menghubungi sekretaris K3-nya, coba kamu tiru yang Pasongsongan. Karena apa? Sekretaris K3-nya kebetulan sama-sama berasal dari Masa Lembu. Akrab dengan saya. Iya, pernah mengajar. Ya, bersama di Masa Lembu. Coba kamu jembatani. Hal tersebut saya lakukan karena ketika saya mengantar anak buah saya pas tes BNN narkoba, kan saya antarkan juga ketika ke narkoba, saya antarkan ke sana. Saya bertemu dengan beberapa orang guru yang juga bingung. Iya. Kebetulan adalah guru Ambuntan. Iya. Jadi saya sarankan sama sekretaris K3-nya sehingga juga terbentuk di Ambuntan. Sekarang ada Grup semacam PPG grup PPG juga. gitu ya. Saya juga kebetulan dimasukkan ke situ. Oh iya. Tukar informasi. Iya, gitu, informasi dari Pasongsongan saya tuturkan di situ. Iya. Jalan juga. Alhamdulillah. Sampai 50 lebih, 54. 54 yang piloting gitu ya. Iya, anggota grupnya Oh, sekarang. anggota grup. Ya mungkin kemungkinan juga akan bertambah. Iya. Ketika ada yang terpanggil PPG juga terus Iya. masuk. Kan Iya. masih terus berlangsung PPG. Bedanya cuman PPG berikutnya adalah offline. Offline gitu ya. Masih terus kan? Iya. Itu grup yang kedua. Grup yang kedua dari apa yang diinisiasi Bapak Agus. Jadi ada grup-grup yang lain, terus ada grup apa lagi? Grup Setelah yang itu ngetren pada waktu itu adalah program guru penggerak. Guru penggerak, iya. Setelah CGP PPG, gitu ya. setelah PPG ada CGP, calon guru penggerak. Calon guru penggerak. Jadi calon dibentuk guru. grup juga, Bang, ya? Saya bentuk grup juga. Iya. Jadi kebetulan saya adalah guru penggerak angkatan 5 nasional Indonesia. Dan di Sumeneb angkatan pertama. Gitu ya. Setelah saya lulus, saya inisiasi teman-teman yang mendaftar CGP, saya masukkan ke grup. Iya. Jadi biar bisa menimba ilmu pengetahuan, pemahaman saya yang terlebih dahulu terpanggil. Iya, betul. Saya masukkan ke grup CGP. ya. Ada juga sampai sekarang. Yang lolos, Bang, ya? Yang dimasukkan. Oh, yang dimasukkan. Grup. Ada sampai sekarang juga. Iya. Jadi yang masuk CGP sekarang kan CGP online sekarang kan? Iya, online. Nah, Iya. online udah bisa sharing, bisa nanya kepada teman-teman yang sudah lulus gitu. Apa saja Tuh, yang saja. kesulitannya letaknya di mana, pasti diarahkan oleh para senior yang sudah ya, lulus, Bang, ya. saya arahkan. Jadi manfaatnya sangat luar biasa dari grup-grup itu. Makanya ada grup lagi, Bang. Ada grup lagi. Memanfaatkan sosial media untuk memanfaatkan kepentingan WA, ya. grup ya. Ada grup lagi yaitu bertepatan ketika lomba FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, saya bentuk grup lagi. Jadi bentuk grup adalah Guru Pembina Bahasa Madura. Saya nanya beberapa sekolah, siapa yang ngajar bahasa Madura? Siapa yang ngajar bahasa Madura? Saya bentuk grup lagi, yaitu khusus Guru Pembina Bahasa Madura. Nah, di grup-grup
Bahasa Madura inilah yang menyeleksi tingkat kecamatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kecamatan. Jadi paling tidak manfaat dari grup itu akhirnya grup yang dari pelajaran guru-guru bahasa Madura akhirnya terbukti ya. Kemarin ada murid Bapak Agus itu yang lolos dari Macopat kalau nggak ada dengan Cerpen ya. Bukan hanya terbatas sekolah saya. Jadi bahkan kemarin tahun 2023 kemarin ada sekolah itu SDN Padandangan 1 sampai tembus ke Jawa Timur. Jawa Timur, iya. Jawa Timur tuh. Terus kemarin juga ada, tapi tidak nomor 1, nomor 3. Ya. Nomor 3 siswa saya. Nomor 3 cerita pendek, nulis cerita pendek. Tapi walaupun kita juara 3, paling tidak apresiasi dari Bapak Pengawas sekarang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena sekolah di Pasongsongan, di Kecamatan Pasongsongan ini telah berbicara banyak di ajang kompetisi apapun ya di Kabupaten Sumeneb. Bahkan dari Kabupaten Sumeneb ada yang dikirim ke Jawa Timur gitu Bang ya. Jadi FTBI tahun kemarin sampai ke Jawa Timur ada, nomor 2 ada. Iya. Tahun sekarang nggak turun, tidak ada peringkat 1, tapi ada di peringkat 2, yaitu sekolah saya sendiri. Yaitu menulis cerpen itu peringkat 2 dan lomba Macapat itu peringkat 3. So, tuh sampai di tingkat kabupaten. Dan bahkan kemarin lomba LKBB, lomba keterampilan baris berbaris ya. Masuk juga ternyata. Masuk luar biasa Bang ya. Jadi makanya Bapak Pengawas sangat mengapresiasi Kecamatan Pasongsongan karena pada tiap lomba masih masuk. Diajang lomba. Ya. Iskopedia masuk juga lolos ke babak semifinalnya. Mau masuk final kalah. Sekolah saya juga. MIPA juga kemarin, MIPA masuk yang Pasongsongan sampai ke Jawa Timur gitu ya. Pokoknya ada saja lah. Ada saja bibit-bibit yang masuk jadi juara walaupun sampai tingkat kabupaten gitu Bang ya. Itu di Pasongsongan ya. Kemauan saya, cita-cita saya ketika terbentuk grup pembina bahasa Madura paling tidak kita menyamakan persepsi. Pertama, buku pelajaran apa biar ada keseragaman yang akan kita gunakan untuk siswa-siswa kita. Menyamakan langkah-langkah persepsi sehingga semua guru bahasa Madura satu komando, bukunya ini udah semuanya harus sama. Kan ada beberapa buku, ada Cemar Kampung, satunya apa itu kurang tahu saya. Yang dulu Bang ya. Makanya disatukan apa mengambil buku yang ini atau buku satunya itu dimusyawarahkan di grup pembina bahasa Madura, grup WA gitu grup WA. Ketika menghadapi lomba sekitar bulan 8 bulan 9 itu kan ada lomba FTB, ya udah rapat lewat forum itu. Membicarakan beberapa langkah yang akan kita lakukan ketika menjelang lomba FTBI. Juga terus, ada grup yang saya bentuk sekarang hangat-hangatnya. Ada sebelum itu masih ada yaitu grup ISKO MIPA gitu ya. ISKO MIPA. Grup itu khusus beranggotakan panitia-panitia penyelenggara untuk kegiatan ISKO MIPA ya. Karena saya yang dipercaya sebagai koordinator bidang akademik. Maka saya lah yang harus mempersiapkan segala tetek bengiknya, segala hal gitu. Segala hal yang menyangkut persiapan tempatnya, denahnya, banner dan sebagainya. Jadi saya perlu membentuk sebuah grup khusus kepanitiaan MIPA. Masukkan itu. Setelah itu juga ada grup Iskopedia gitu ya. Ini saya mengambil rata-rata berkoordinasi dengan KKG PAI, guru-guru PAI. Ini khusus mengawal ISKO pendidikan dinia. Pendidikan dinia gitu ya. Jadi jalannya temporer memang. Ketika ada kegiatan MIPA berapa minggu sebelumnya koordinasi lewat grup-grup tersebut gitu ya. Tuh, ISKO MIPA dan ISKO Pedia. Jalan juga sampai sekarang.
Ya, paling tidak dari grup-grup itu ada manfaat yang sangat luar biasa, sehingga segala informasi yang dibutuhkan dari para anggota itu nanti bisa diserap dengan enak gitu ya, dengan satu visi dan misi gitu ya. Sekarang ada grup lagi yang hangat-hangatnya saat ini, yaitu grup apa? Ya, grup non K2. Karena ada rekrutmen dari P3K, tahap 1 sudah, bahkan pengumumannya sudah berlangsung saat ini, periode 1. Sekarang periode 2 masih bulan berapa Bang pelaksanaan? Bulan 5 kalau tidak ada kesalahan gitu ya. Ceritanya Dibentuknya grup ini karena inisiator dari Bapak Agus ini. Bagaimana kok Bapak Agus bisa membentuk grup ini gitu ya? Awal ceritanya gitu ya. Ini anggotanya lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Sekitar 75 sampai 80. Iya. 80 anggota. Pada waktu rekrutmen pertama tes dari K2 P3K yang tahap pertama, saya masih belum bentuk grup. Iya. Saya masih belum bentuk grup karena K2 di Kecamatan Pasongsongan sedikit. Iya. Teknisnya ada kurang lebih 3, kalau nggak sekitar 3. Iya. Kemudian gurunya 8. Jadi saya tidak grup, tapi saya tetap membantu mengawal terutama anak buah saya sendiri. Nah, setelah mereka teman-teman guru mengikuti tahap pertama P3K, nah saya perlu menjembatani karena pengalaman dari tes tahap pertama ini perlu diimbaskan, diketularkan pada tahap kedua, yang non K2. Kan ikut tahap kedua gitu ya. Yang non K2 kan? Iya, non K2. Non K2 ini lebih banyak. 75 berapa gitu? Sekitar 75, sekitar 70-an lah. 70-an gitu ya. Banyak ini. Jadi saya harus membentuk grup lagi agar teman-teman itu tidak kesulitan berdasarkan pengalaman dari guru-guru sebelumnya. Yang dari sudah guru K2. Ikut seleksi tahap pertama gitu ya. Tuh, akhirnya saya bilang koordinasi dengan ketua K3S, Bapak Haji Busri. Ini Pak Haji, saya akan membentuk grup non K2. Tujuan saya adalah menjembatani teman-teman yang masih belum pengalaman, yaitu menimba pengalaman dari K2 yang sudah ikut tes tahap pertama. Respon udah, nggak apa-apa. Udah. Kemudian saya minta izin pada pengawas bina. Bapak Abu Sufyan, MPD. Saya koordinasi. Ini Pak, saya akan membentuk grup ini, tujuannya ini. Ya sudah, monggo Pak Gus. Kalau perlu saya juga dimasukkan Pak Gus. Oh, dimasukkan juga ya? Iya. Pengawas gitu pengawas. Ya. Biar kalau ada kesulitan apa-apa ketika menyangkut kebijakan dinas pendidikan, biar saya lah. Oh, luar biasa ya. Yang akan membawa aspirasi itu. Apresiasi dari Bapak Sufyan. Dari Bapak Abu Sufyan. Nah, setelah dari K3S saya mendapat izin, dari Bapak Abu Sufyan selaku pengawas bina mendapat izin, maka saya bentuk grup. Iya. Saya bentuk grup. Setelah terbentuk grup, kebetulan saya sekretaris K3S. Iya. Nah, link grup tersebut kemudian saya share di grup kepala sekolah. Saya share di grup kepala sekolah, minta tolong kepada semua kepala sekolah yang punya anak buah. Iya, sekecamatan Pasongsongan yang SD negeri yang punya anak buah non K2 agar link ini diberikan. Iya. Masuk. Pada waktu itu adminnya saya buka, saya semua jadikan admin sehingga temannya itu bisa masukkan temannya yang lain. Iya, yang tercover dengan Bapak Agus ya. Dimasukkan. Oh, sampai sekarang ternyata anggotanya saya baca sekitar 75 gitu ya. Ternyata luar biasa. Karena perlu diketahui dengan pemirsa channel Apoy Madura bahwa rekrutmen kali ini unggah dokumen ini ada aturan mainnya gitu ya. Berbeda dengan sebelumnya gitu kan ya. Nah, berdasarkan itu kemudian karena di K2 itu teknisnya yang pengalaman itu anak buah saya Bapak Imanur Maulid Effendi gitu ya. Kemudian untuk gurunya itu Bapak Ahmad Buhari. Maka kedua pentolan inilah saya juga masukkan ke grup untuk menjadi pencerah gitu. Menjadi
pencerah, menjadi tempat untuk mencari solusi terbaik berkenaan dengan unggah berkas dan sebagainya. Bahkan kemarin itu saya dengar ada apa yang TMS tidak memenuhi syarat seperti guru mana itu Bapak Akbar kalau nggak salah dan rekan-rekan yang lain, Bapak Buhari Ahmad Buhari inilah yang menjembatani bahkan sampai ke Sumeneb bolak-balik gitu Bang ya, sangat luar biasa ya. Bahkan kemarin kan saya sempat mengadakan sosialisasi dulu. Betul. Iya kan? Sebelum di SDN, di Semansa 1. Jadi sebelum mengupload dokumen tata caranya untuk teknis, jadi narasumbernya Bapak Imanur Maulid Effendi menerangkan tentang persyaratan upload dokumen, ijazah dan sebagainya. Untuk guru Bapak Ahmad Buhari. Setelah itu upload dokumen. Bahkan ternyata ya berangkat dari kadang-kadang kok terburu-buru sehingga kadang-kadang ada yang salah. Itu termasuk punyanya saya itu. Ternyata manfaatnya guru ini sangat luar biasa. Memang guru non K2 ini patut bersyukur dengan adanya grup non K2 Pasongsongan ini Bang. Bahkan Bapak Ahmad Buhari ini dengan Bapak Imanur Maulid Effendi ini sangat luar biasa perjuangannya dalam membantu rekan-rekan kita. Bahkan Pak Ahmad Buhari ini sebelum linknya diresum, tolong berikan passwordnya sama netnya. Saya cek dulu, saya pastikan dulu benar semua. Jadi setelah dicek Pak Abu baru diresum. Diresum sendiri Bang. Diresum sendiri. Iya. Gitu Cuman Pak Abu, Pak Ahmad Buhari untuk guru, Pak Ahmad Buhari yang ngecek. Untuk teknis Pak Imanur Maulid Effendi yang ngecek. Setelah tidak ada masalah, baru suruh resum. Dari perhatian kami, perhatian teman-teman pengurus K3S, perhatian juga pengawas BIM. Jadi memastikan semuanya memenuhi syarat semua. Tercover semua gitu ya. Tercover semua. Paling tidak dengan usaha-usaha seperti Ahmad Buhari, Bapak Ahmad Buhari dengan Bapak Imanur Maulid Effendi ini semoga diloloskan ya dari rekrutmen P3K kita doakan. Semoga beliau berdua. Kalau kita mendoakan orang baik, doanya orang juga baik juga sama kita itu. Kalau Pak Ahmad Buhari domisilinya Pasongsongan. Yang Mbak Maulid Effendi ini Pangarangan. Kemarin kan datang ke sini hanya untuk bantu teman-teman mengawal, ngecek. Itu bukan pendampingan itu bukan hal yang mudah, bukan perjuangan yang remeh. Dan pas musim hujan, kadang-kadang hujan juga nembus hujan ini pagi-pagi kemarin itu kena hujan kan. Ini pengorbanan yang luar biasa demi teman-teman P3K, demi teman-teman non K2 yang ikut rekrutmen P3K agar semuanya memenuhi syarat dokumen persyaratan awal administrasi. Karena memang ada semacam wacana atau kurang tahu juga, paling tidak dengan unggah dokumen benar nantinya akan menjadi database mungkin Bang ya, ke depan mungkin ya dari BKD mungkin ya menurut feeling saya. Bahkan kemarin kan masih ada aturan yang bisa mengikuti rekrutmen P3K tahap 2 adalah guru yang ada di satuan pendidikan minimal 4 semester. 4 semester gitu ya. 2 tahun. 2 tahun ya. Kurang dari 2 tahun tidak bisa melanjut. Di Pasongsongan ada yang tidak sampai 2 tahun. Iya. Ada yang tidak sampai 2. Nah ini untungnya ada forum. Nah dibahas cerita di forum bahwa ada sampai 2 tahun. Saya carikan solusi. Saya carikan solusi ke dinas. Ternyata tidak ada aturannya, masih harus 4 semester. Nah, ternyata ada regulasi baru akhirnya. Kemarin ada regulasi baru bahwa yang tidak sampai 2 tahun pun bisa ikut, diusahakan tuh bisa ikut oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Asalkan dengan syarat dapodik. Enggak, dapodik masuk udah. Iya. Dapodik masuk tidak sampai 2 tahun itu tidak bisa. Tapi kebijakan kemarin, regulasi kemarin, surat terakhir BKPSDM sama Dinas Pendidikan akhirnya turun regulasi baru. Tapi persyaratannya
SK dari awal terakhir Iya. harus ada, Hmm. harus nyambung semua. Hmm. Surat pembagian tugas mengajar harus ada. Hmm. Kemudian juga Surat yang aktif. tidak kalah pentingnya adalah kemarin adanya SPTJ. Oh, SPTJN. SPTJM inilah Hmm. ditandatangani bukan oleh kepala sekolah, Hmm. tapi oleh PPK. PPK ya. Iya, PPK itu di Kabupaten Sumeneb adalah Bapak Bupati Hmm. dan Bapak Sekda. Iya. Harus ada tanda tangan beliau ya. Beliau berdua. berdua cuma yang bisa tanda tangan. Nah, setelah BKPSDM dan Dinas Pendidikan berembuk, Pak Sekda juga bisa menandatangani untuk membuat SPTJM. Iya. Akhirnya masuk deadline terakhir tanggal 21 kemarin. Syarat-syaratnya Penuhi semua gitu ya. dipenuhi semua, diserahkan ke dinas karena verifikatornya dinas. Nah, ini ikhtiar. Iya. Ikhtiar. Barangkali dengan ikhtiar ini bisa. Iya, bisa ikut dalam seleksi D3K gitu Bang Ya, ya. khusus untuk teman-teman yang belum nyampe 2 tahun, tapi sudah masuk di Dapodik gitu. Ya. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, perbincangan saya dengan Bapak Agus Sugianto. Karena apapun yang dilakukan oleh Bapak Agus Sugianto demi pendidikan Kecamatan Pasongsungan yang lebih baik tentunya Bang ya. Tentunya, karena apa? Karena sebentar lagi, entah beberapa tahun lagi, nggak sampai 10 tahun, saya kan sudah pensiun. Gitu Jadi ya. saya mengharap ada kader-kader baru yang tumbuh untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Kecamatan Pasongsongan, memajukan pendidikan yang ada di Kecamatan Pasongsongan khususnya dan Kabupaten Sumeneb pada umumnya. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, perbincangan saya dengan Bapak Agus Sugianto. Semoga perbincangan kali ini membawa manfaat yang luar biasa, khususnya kepada para pemirsa yang mungkin belum menonton saat ini secara live streaming ya di channel YouTube Pendopo Apoy Madura, mungkin nanti bisa ditonton ulang. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, perbincangan saya dengan Bapak Agus Sugianto, Kepala SDN Panaungan 3 Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb Madura. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.